Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke students, how are you today? Kita kembali belajar lagi ya, tematik, tema E, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Masih semangat kan? Sebelum memulai belajar, disiapkan dulu ya alat tulisnya. Oke, seperti biasa, akan dijelaskan dulu. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, membuat poster sesuai rancangan. Yang kedua, mendiskusikan komoditas ekspor Indonesia di pasar ASEAN. Yang ketiga, menjelaskan sikap tanggung jawab dalam wirausaha. Dan yang keempat, melakukan wawancara berdasarkan daftar riwayat hidup. Yang pertama adalah membuat poster sesuai rancangan. Salah satu cara yang dapat dilakukan pemilik usaha untuk mempromosikan usahanya adalah melakukan pameran. Pameran biasanya memiliki tema tertentu. Misalnya, pameran kerajinan yang diikuti oleh para perajin di seluruh Indonesia. Penyelenggara pameran biasanya mempromosikan acara pameran menggunakan poster. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang poster dan membuat rancangan poster kan? Nah, langkah-langkah membuat rancangan poster adalah sebagai berikut. Yang pertama, memuat judul sesuai tema. Yang kedua, membuat kalimat slogan yang menarik. Yang ketiga, gambar dan latar sesuai dengan tema poster. Dan yang terakhir, informasi tentang waktu dan tempat kegiatan tersebut. Di sini ada beberapa contoh dari poster. Kegiatan ekspor dan impor di negara Indonesia. Di sini akan direview sedikit ya, apa sih ekspor dan impor itu? Yang pertama adalah ekspor. Ekspor merupakan kegiatan mengirim atau menjual hasil produksi ke luar negeri. Impor. Impor merupakan kegiatan mendatangkan atau membeli suatu barang dari luar negeri. Selanjutnya adalah komoditas ekspor Indonesia di pasar ASEAN. Banyak wirausaha kerajinan dari Indonesia yang berhasil menembus pasar ekspor Amerika dan Eropa, bahkan menggeser negara-negara pesaing dari Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam, dan Filipina. Sebagai contoh, produk kerajinan tangan berbahan baku kayu, gerabah, tanah, dan eceng gondok dari Indonesia banyak diminati konsumen di negara-negara Amerika dan Eropa. Indonesia berperan penting dalam kegiatan ekspor dan impor di ASEAN. Berikut beberapa barang atau komoditas yang diekspor oleh Indonesia. Yang pertama adalah hasil industri, antara lain semen, tekstil, kain batik, kertas, kayu lapis, garam, produk kulit, dan kerajinan. Hasil pertanian, antara lain kacang kedelai, tapioka, sayuran, jagung, dan beras. Hasil perkebunan, antara lain kelapa sawit, karet, kopi, coklat, lada, dan pala. Hasil kehutanan, antara lain kayu potong dan rotan. Ekspor kayu dan rotan tidak boleh berupa bahan mentah, melainkan barang setengah jadi atau barang jadi. Hasil peternakan, antara lain daging sapi, kambing, ayam, dan daging kaleng. Hasil perikanan, antara lain udang, ikan laut, dan ikan kaleng. Hasil pertambangan, antara lain minyak bumi, gas alam, batu bara, dan logam.
Selanjutnya adalah komoditas impor Indonesia di pasar ASEAN. Selain ekspor, Indonesia juga melakukan impor barang dari luar negeri. Berikut beberapa barang atau komoditas yang diimpor oleh Indonesia. Yang pertama adalah barang konsumsi, antara lain makanan dan minuman kaleng, daging, susu, dan buah-buahan. Bahan baku. Bahan baku antara lain bahan baku industri makanan dan minuman, suku cadang otomotif dan alat elektronik, dan bahan kimia. Yang ketiga adalah barang industri. Antara lain mesin industri, elektronik, dan alat angkutan. Yang keempat adalah jasa. Antara lain tenaga ahli dalam bidang kedokteran, pendidikan, transportasi, dan industri. Dan yang terakhir adalah olahan hasil tambang, antara lain bensin, solar, dan aftur. Selanjutnya adalah menjelaskan sikap tanggung jawab dalam wirausaha. Di Indonesia, industri olahan kelapa berkembang pesat dan menjadi komoditas ekspor. Hal tersebut sangat bermanfaat untuk menambah devisa negara. Meskipun demikian, limbah hasil pengolahan kelapa juga harus ditangani agar tidak menambah sampah. Nah, dalam hal ini, tanggung jawab dalam wirausaha di olahan kelapa adalah dengan pemanfaatan dan teknologi yang tepat guna, limbah yang terbuang dapat dijadikan barang dengan nilai ekonomis tinggi dan dapat menjaga lingkungan. Hal ini berdampak pada lingkungan dan juga tanggung jawab pada masyarakat, khususnya pemilik usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya adalah melakukan wawancara berdasarkan daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup merupakan tulisan yang berisi informasi detail mengenai diri sendiri. Tulisan tersebut ditujukan kepada orang lain dengan tujuan agar lebih mengenal jati diri pembuat daftar riwayat hidup tersebut. Biasanya, daftar riwayat hidup dibuat untuk melengkapi formulir pendaftaran suatu kegiatan, lembaga pendidikan, organisasi, atau pekerjaan. Berikut beberapa hal penting yang sebaiknya dicantumkan dalam daftar riwayat hidup. Yang pertama adalah identitas diri, yang kedua, riwayat pendidikan, yang ketiga, pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan, yang keempat adalah riwayat pekerjaan, yang kelima adalah keterampilan atau keahlian, dan yang terakhir adalah prestasi yang pernah diraih. Untuk tugasnya, kalian silahkan kerjakan halaman 62 dan juga halaman 67 ya. Boleh di buku tematiknya langsung, atau jika tidak muat, boleh di buku tulis atau di kertas lembar. Tapi kalau di kertas lembar, kalian staples ya, supaya tidak hilang. Terima kasih, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dari kami, guru-guru kelas 6. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi guru kalian masing-masing ya. Wassalamualaikum.